Apa yang membuat unta dapat bertahan hidup di lingkungan yang gersang ini? Yehua memperlengkapi unta sehingga sanggup hidup di padang gurun. Apa isi dari punuk unta? Sebagian besar isinya adalah lemak. Berat punuk seekor unta yang sehat bisa mencapai 36 kg. Punuknya dapat menyimpan cadangan lemak saat persediaan makanan terbatas. Seekor unta yang haus bisa minum sampai 95 liter air hanya dalam beberapa menit. Walaupun cuaca sangat panas, tubuh mereka hanya kehilangan sedikit cairan. Karena itu, mereka sanggup untuk tidak minum sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Kemampuan unta untuk menyerap dan menyimpan makanan serta cairan membuatnya sanggup bertahan hidup. Di puncak pegunungan Amerika Utara, kebanyakan tanaman mati karena lingkungannya tidak bersahabat. Tapi pohon pinus Bristol Cone bisa hidup dan bertumbuh di ketinggian kira-kira 3.000 meter di atas permukaan laut. Pohon yang luar biasa ini bisa hidup sampai ribuan tahun. Yang membuat pohon ini sanggup bertahan hidup adalah akarnya. Akar-akar yang pendek menyebar dan menyerap air sebanyak mungkin. Akar-akar yang kuat dan besar menjaga pohon ini tetap kokoh meski diterpa angin kencang. Pohon yang menakjubkan ini memang dirancang untuk hidup di lingkungan yang menantang. Ini membuat pohon pinus menjadi salah satu makhluk hidup yang umurnya paling panjang di bumi. Kupu-kupu sangat berperan dalam penyerbukan bunga. Kupu-kupu juga contoh yang luar biasa dalam bertahan hidup. Setiap tahunnya di Amerika Utara, sebanyak 300 juta kupu-kupu raja bermigrasi sejauh kira-kira 4.000 km dari bagian utara Kanada ke sebuah hutan di Meksiko. Ternyata, kupu-kupu juga sangat tangguh. Berdasarkan penelitian, beberapa kupu-kupu bisa tetap mencari makan dan terbang walaupun 70% sayapnya rusak. Jadi, meski kupu-kupu terlihat lemah dan rapuh, makhluk kecil ini adalah contoh yang menakjubkan dalam bertahan hidup. Sebagian besar dara laut Arktik berkembang biak di kutub utara. Di sana, mereka memanfaatkan musim panas untuk mencari makan dan membesarkan anak. Tapi saat memasuki musim dingin, mereka terbang ke Antartika, kutub selatan, untuk menyambut musim panas. Ketika musim panas berakhir, mereka kembali ke kutub utara. Ini adalah migrasi tahunan yang paling jauh dibandingkan semua binatang lain. Apa yang membuat burung ini bisa sampai ke tujuannya? Ilmuwan memperkirakan burung ini menggunakan medan magnet bumi untuk menentukan arah. Tapi cara mereka melakukannya masih belum diketahui. Yehua membuat dara laut Arktik sanggup menentukan arah dengan tepat sehingga mereka bisa terbang jauh. Burung trulek blacksmith terdapat di Afrika. Mereka bersarang di tanah, biasanya dekat tepi sungai atau danau. Karena bersarang di situ, mereka sering berhadapan dengan binatang yang jauh lebih besar. Ketika sarangnya terancam, burung trulek mengeluarkan suara peringatan. Kadang, mereka berupaya mengusir binatang yang mendekati sarangnya. Dalam beberapa situasi, burung ini berani mempertahankan tempatnya, melebarkan sayapnya sambil mengeluarkan suara keras. Burung trulek blacksmith berani menyerang manusia,
Mereka juga tidak takut menghadapi gajah atau kerbau. Kadang mereka mematuk binatang-binatang besar itu dengan paruhnya. Yehua memberi burung ini keberanian untuk melindungi anaknya sehingga mereka dapat bertahan hidup. Di padang gurun Sinai jarang turun hujan. Hanya sedikit jenis pohon yang bisa tumbuh di sini. Salah satunya adalah akasia. Kayu dari pohon akasia padat, keras, dan kebal terhadap serangga. Beberapa jenis pohon akasia memiliki kulit pohon yang tebal, serta duri yang panjang dan tajam. Pohon-pohon akasia biasanya tumbuh berdekatan. Cabang-cabangnya saling melilit sehingga terlihat seperti payung yang besar. Jenis akasia yang lain tumbuh di antara semak belukar. Semua ini membantu pohon akasia bisa bertahan hidup.